Shalom rekan-rekan Simas perjuangan di dunia dimanapun kalian berada. Kutub Utara, Kutub Selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Amerika. Shalom, Masjid Yerusalem. Kabar yang beredar di bawah tanah ya. Geng Solo tertipu ya oleh kelompok Lumpen Palembang. Jangan serius Jokowi masalah fantasi seks. Maka saya nggak serius. Walaupun mereka mempermainkan simbol negara. Kau terlalu serius geng Solo. Terlalu serius, santai aja rombongannya. Rombongan fantasi seks Palembang ini. Kau pasti nggak pernah komunikasi dengan orang tokoh agama di Jakarta ya. Apalagi oknum Kristen. Di Palembang ini. Sebentar ke tempat ibadah oknum Kristen. Nanti ke pokoknya giliran gabung makanya gabungan. Kau nggak pernah gabungannya geng Solo. Wah. Makanya bagi kaum agama gabungan fantasi seks ini simbol negara bendera merah putih secara tata negara resmi kan, undang-undang ada kan? Peraturannya kan? Itu simbol negara, ada hubungan ideologi negara Pancasila. Tapi bagi fantasi seks bukan. Itu tentang seks, tentang duit. Kau ini, maka contohlah agama fantasi seks ini. Belajar kau tuh, nanti diomongnya, udah belajar. Parameternya apa? Sederhana, ya kan? Sudah jelas-jelas bagi kami kan, yang ngerti tata negara, simbol negara bendera merah putih ini dilecehkan, dijatuhkan, dicampakkan. Kalau secara perang ideologi, seharusnya maaf cakap ada gedung yang dibakar di Palembang ini. Ada maaf cakap oknum kepala-kepala camat atau dibunuh. Tapi enggak, malah mundur. Tetap mancing emosi, buka pagar, ngegas motor. Anak kecil teriak, wah, panti asuhan teriak-teriak. Artinya kan, mereka pun tetap nggak percaya merah putih simbol negara. Mereka tidak percaya ini tentang ideologi, ini tentang tata negara, bukan. Ini tentang seks dan duit. Lu mah yang serius, santai aja. Ya, tanya aja sama mereka. Ngulang lagi ngegas motor, ngeng, buka pagar, keluar masuk rumah saya untuk pancing emosi. Itu kan zaman awal kau, geng Solo awal berkuasa di Indonesia 10 tahun awal kan? Basi kan? Pas sudah merah putih dijatuhkan. Bandingkan dengan kau, wahai geng Solo. Engkau kan ngerti. 10 tahun jadi wali kota Solo. Beberapa tahun jadi gubernur Jakarta, 10 tahun jadi istana negara. Ngerti? Bendera merah putih, simbol negara. Preman, teroris, ngerti kau berarti? Minimal tahu. Tapi bagi fantasi seks lokal, itu kau merah putih nih, simbol negara ada hubungan dengan Pancasila. Bagi kami dah ada di Palembang, ini simbol seks. Dah percaya tanya toko-toko pendeta, oknum toko pendeta lu. Betul, oknum toko pendeta. Itu simbol negara merah putih hubungan Pancasila atau tidak? Pasti mau, itu seks. Geng Solo seks. Ya, jadi kalau makanya saya biarin aja mereka menghina simbol negara secara tata negara kan ada undang-undangnya kan. Buktinya kedua, aparatur supremasi sipil kan, pemerintah sipil, baik polisi, jaksa, pengadilan, gubernur, wali kota, ketua DPR, provinsi, kota, partai-partai, supremasi sipil kan, wartawan, persantai aja. Biasa Pak, masa seks ini nih, bagaimana masalah partai-partai yang ada di kota Palembang kan misalkan sana mana ada mereka ini gimana ini simbol negara ini permain untuk seks ini data dan fakta. Makanya antara serius geng Solo tertipu kau kan. Kalau istilah kan saya selalu bilang perang ideologi politik siapa menggiring siapa, kata istilah lagu itu kan, para penipu saling menipu, tidak menipu, malah tertipu. Tertipu kau kan? Terus sekarang lagi musim ledakan-ledakan kan? Di TV kan berita, itu bukan bom karena nggak ada bahan peledak. Sekedar informasi, bapak-bapak yang katanya pakar bom, sekedar informasi. Setahu saya di YouTube itu ada, atau di TV sering masuk tuh. Pembunuhan terhadap agen pejuang Hizbullah Libanon oleh Mossad Israel. Pernah dengar itu? Yang serentak 200 sampai 300 orang dimatiin di beberapa lokasi. Hebat kan? Pakai apa? Pager, bom pager. Apa mungkin di pager ada bahan peledak? Perhati nggak kasus itu? Mungkin nggak pager yang segini, apa namanya segini kan? Ada bahan peledak? Apalagi berita di TV tadi kan yang neror sekolah itu kan entah benar apa tidak, berita di TV pakai nomor
luar negeri. Ya kan, ikuti nggak yang kasus berapa ratus dalam sehari itu kan? Dalam sehari berapa ratus dimatiin pakai pager. Lokasinya beda-beda itu. Kayak misalnya ada yang satu di Palembang, ada yang satu di Kenten, ada yang satu di IP, ada yang satu itu dimatiin. Kira-kira kayak gitu berjarak-jarak kan? Makanya saya sistemnya aja oknum Polda kan pakai bunuh kalau nggak berani nih. Udah katanya malu, kerja tidak bagus nak ngancam, tidak takut aku. Terus terang gue. Dengan kami sederhana, lu kerja bagus, lu kerja bener, kita hormati. Lu nggak kerja bener, kenapa? Karena kami capek nyari duit untuk bayar pajak gaji kalian itu. Nggak takut kami, tanya, saya akan buka, dan bukan kami sok jago, enggak. Nggak ada kami sok jago. Si Ucok ini tenang pulau, maling sepatu, mana di Malaka tiga barangnya saya maling. Tanya awen istri, kenapa waktu barang tanaman hilang orang depan ini yang duluan pertama kali ditemuinya? Tanyalah dia, kenapa? Jadi jelas ya, hati-hati. Saya dari awal sudah bilang, ini ujungnya perjuangan bersenjata. Contoh di Amerika. Lihat nggak? Kalian perhatiin nggak kasus Amerika itu di Sudan itu? Gara-gara apa? Gara-gara aliran setan kayak gini, prisek ini. Bedanya kalau mereka nian-nian. Lesotho $400 juta, homoisasi. Negara mana itu? $300 juta. Pelacur laki-laki. Baca nggak? Maka di Sudannya ditolak oleh sama Trump. Tiap tahun kan kasus itu kan. Semenjak Trump berdiri kan, maka dimatiin Charlie Kirk. Setelah Charlie Kirk dimatiin siapa lagi? Gereja terbakar kan di Amerika kan ditembak mati. Gitu memang pengen meningkat. Sama kayak Indonesia. Cuma bedanya kalau Amerika nyambung dari Washington sampai ke kecamatan, kelurahan, ke desa-desa. Ideologi. Kalau di Indonesia kan enggak. Geng Solo pengen apa? Kelurahan pengen apa? Maka santai aja saya. Kalau istilah kerennya tuh, pertama, dari secara Alkitab, kejadian ini tentang secara global ya kan? Ingat Menara Babel? Apa yang dilakukan manusia untuk menantang Tuhan? Membangun Menara Babel sampai ke surga. Katanya kan, di Injil kan. Apa yang dilakukan Tuhan? Dihancurkan komunikasi, batal. Kedua, masih ingat peristiwa di Bait Suci? Ketika Tuhan Yesus dites oleh Imam Farisi, guru yang baik. Bolehkah kami membayar pajak? Bayar pajak berarti tata negara. Apa yang dilakukan? Tidak, Tuhan Yesus jawab ngomong. Ini bentuk tahapan-tahapan perlawanan pemberontakan kan? Apa yang dilakukan? Ambil uang koin. Setelah diambil koin, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Lihat gambar siapa? Ya, belum dieksekusi Tuhan. Gambar kaisar. Kaisar artinya apa? Kalau zaman itu, kapan zaman sekarang kayak simbol negara. Langsung dieksekusi Tuhan Yesus. Serahkan apa yang menjadi milik Tuhan Yesus, serahkan kepada apa yang milik kaisar. Setelah tahapan tata negara kan merah putih kan? Merah putih kan kalau istilah Indonesia, negara Indonesia kan merah putih, tata negara kaisar. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus dieksekusi. Karena itu tahapan terjadi dulu perang ideologinya. Kalau kamu ngerti tentang perang ideologi di kitab suci. Belajar. Jangan tentang seks terus, bosan kan tentang seks. Nah, apa perbedaan tentang seks, urusan seks dari zaman Nabi dengan urusan bom? Tadi saya sudah ukit. Kalau urusan seks, maaf cakap, saya bukan ngomong kotor, itu biologis. Dari zaman Nabi ya urusan alat vital. Nggak ada urusan motor, mobil, nggak ada urusan alat vital. Ya kan? Zakaria pagina mati. Kalau yang homo, pantat, bubur, dan sebagainya. Nggak lebih. Kalau bom beda. Beda. Ada bom molotov. Terbaru saya bilang tadi kan. Mossad pakai pager. Nggak ada bom meledak di situ. Kalau urusan seks nggak jauh beda dari zaman Nabi, itulah urusan alat vital. Kalau bom berubah-berubah karena teknologi. Ada men? Beda. Kalau seks nggak berubah dari zaman Nabi urusan alat vital, kalau bom urusan teknologi berubah. Belajar ya, jangan banyak fantasi. Kaget tertipu oleh Cak Geng Solo. Siap mati demi aku Raja Jawa. Rupanya tidak. Kami dibayar urusan seks lain. Kami berapa harganya? Maju tak gentar, bela yang bayar. Oke teman-teman sekalian dunia, karena kita tahu tahapan ini menuju kemana. Armageddon, perang dunia terbesar dan terakhir. Kita tahu
Apa yang akan diincar? Kemurnian firman Tuhan Yesus, Injil, Alkitab. Tidak ada yang lain. Hanya itu. Karena itu teman-teman, kuatkan berdoa, bertobat, bagaimanapun caranya, tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu kebenaran pasti menang. Lalu niat baik pasti menang. Kita akan berkumpul bersama-sama di Alpen. Lalu dari Alpen ke Korea meletakkan jabatan kepada orang paling kecil di Jimin. Lalu bersama Jimin ke New York, markas besar bangsa dunia, untuk melihat Tuhan Yesus menepati janjinya. Dan orang paling kecil dari dunia, Jimin, diurapi menjadi raja di negeri akal sehat, Amerika Serikat. Negeri yang telah lulus perang iman, negerinya para pendoa. Bayangkan Amerika, pusat ekonomi dibom, WTC, presidennya dibunuh, pendoanya dibunuh. Mereka tetap berkata, Yesus Kristus Tuhan. Tetap semangat, I love Jesus Arjimin, Tuhan Yesus menang, semangat, merdeka.